这孽尸的来头很大。不朽强者的住所，往往直接就是一颗星球。佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中的一份。竟然是威帝家族的人！多热情！看来我们无法用温和的方式。在地球，可是近乎无敌的存在了。来的就是你，有影无鬼。Halo gengs, balik lagi dengan Bang Panjul si pendongeng handal, dan dimanapun kalian berada, Bang Panjul akan selalu mendoakan, agar kita semua dalam keadaan sehat, dan dicukupkan rezeki serta kuota internetnya. Karena pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit mendongengkan pada kalian, alur cerita spoiler dari Donghua Swallowed Star, episode 191. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, Bang Panjul ingatkan kembali pada teman-teman semua, berhubung alur cerita ini diambil dari novelnya, maka sudah pasti, akan ada perbedaan pada gambar serta suara video. Dan jika kalian suka dengan channel ini ataupun alur cerita Donghua, maka langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan alur cerita menarik dari Donghua lainnya. Karena untuk kedepannya, Bang Panjul akan coba merangkum alur cerita dari beberapa Donghua terbaru. Dan tak perlu berlama-lama karena openingnya udah kelewat panjang, mending langsung aja masuk ke alur ceritanya. 地球者，诛！ Pada part sebelumnya sudah diceritakan, setelah Divan berhasil melumpuhkan Bai Kaluo, Luo Feng pun datang dan menawarkan kehidupan baru bagi Bai Kaluo, dengan menjadi budaknya. Yang dimana jika Bai Kaluo menolaknya, maka Luo Feng akan langsung menghabisinya. Sebelumnya Luo Feng juga berkata pada Bai Kaluo, bahwa jika ia menolak dan mati, maka semua impian dan kerja keras yang selama ini dia lakukan akan menjadi sia-sia. Mendengar kata-kata penuh ancaman itu, Bai Kaluo pun mengingat kembali kenangan masa lalunya, tepatnya saat dia memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman, dan memulai petualangannya di alam semesta, serta gelombang-gelombang pertarungan yang telah ia lewati, yang membuatnya terus bertambah kuat. Hingga suatu ketika, saat menyaksikan cuplikan pertarungan Noulan San di arena kapak pertempuran, Bai Kaluo pun mulai mengidolakan Noulan San, dan memutuskan untuk berguru padanya. Yang sejak menjadi murid dari Noulan San yang sangat suka dengan peperangan, membuat Bai Kaluo sering terlibat dalam pertempuran hidup mati, dan terus berlatih dengan keras. Dan karena ketekunan dan tekadnya itu, membuat Bai Kaluo berhasil menerobos ke tingkat semesta, dan memiliki domain, serta mampu menciptakan teknik pedangnya sendiri, hingga membuatnya menjadi murid elit di keluarga Noulan, yang posisinya hampir setara dengan Noulan San sendiri. Walaupun posisinya hampir sejajar dengan Noulan San, Bai Kaluo tidak pernah bersantai dan terus berlatih dengan keras, agar dapat mengukir namanya di sebuah prasasti yang ada di sebuah kuil di wilayah klan pedang, agar dapat menjadi legenda seperti para leluhur terdahulu. Yang untuk dapat mengukir nama di prasasti tersebut, kekuatan seorang pejuang harus telah berada di tingkat tuan domain. Mengingat akan hal itu, Bai Kaluo pun mengangkat kepalanya sembari berkata pada Luo Feng. Luo Feng, untuk saat ini aku sangat bersedia untuk bertarung bersamamu, namun hanya sebagai seorang pengawal saja. Dan jika kekuatanmu telah melampaui kekuatanku, maka aku Bai Kaluo dengan rela akan menganggapmu sebagai tuanku, ucap Bai Kaluo. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, baiklah, jika kekuatanku adalah patokanmu, maka sepertinya saat ini aku telah layak menjadi tuanmu, ucap Luo Feng, yang tiba-tiba menghilang, diikuti dengan suara gemuruh, yang menampilkan sosok monster raksasa yang menyerupai sebuah gunung, dengan sisik besar dan cakar-cakarnya yang tajam menyerupai pilar raksasa. Melihat hal itu, Bai Kaluo pun terbelalak kaget. Ini adalah Golden Hornet Behemoth. Jadi selama ini, Luo Feng adalah Golden Hornet Behemoth, ucap Bai Kaluo yang masih tak percaya. Tak berselang lama, Golden Hornet Behemoth itu kembali menghilang, digantikan dengan Luo Feng. Bai Kaluo bagaimana? Apakah aku sudah layak untuk menjadi tuanmu? Tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Bai Kaluo yang masih tampak terguncang pun berkata, memang aku akui, dengan tubuh Golden Hornet Behemoth itu, dapat membuat kecepatan evolusimu makin meningkat, dan kau pun akan dengan cepat melampauiku. Namun untuk saat ini aku tetap hanya akan menjadi pengawalmu saja, karena faktanya,
tubuh Golden Hornet Behemothmu itu masih berada di tingkat semesta level 6, dan itu masih belum mampu menandingiku yang telah berada di tingkat semesta level 8, ucap Baikaluo. Mendengar ucapan itu, Divan pun berkata, Baikaluo, bahkan aku yang kekuatannya berada satu tingkat di atasmu, masih belum mampu untuk mengalahkan Tuan, apalagi dirimu, yang nantinya kamu hanya akan menjadi sansak. Jika kau tidak percaya dengan kata-kataku ini, maka kamu bisa mencobanya nanti, ucap Divan sembari tertawa mengejek Baikaluo. Bagaimanapun, Divan yang sudah sangat sering menjadi lawan latihan Luo Feng dengan tubuh Golden Hornet Behemothnya, sudah sangat tahu dengan jelas kekuatan dan brutalnya monster luar angkasa itu. Di sela itu Luo Feng berkata, Baikaluo, untuk saat ini aku akan memasukkanmu ke dalam kabin nutrisi, untuk menyembuhkan semua luka akibat pertarungan tadi, dan tidak akan memaksamu untuk menjadi budakku. Dan jika kau telah sepenuhnya pulih, maka kau bisa mencoba bertarung denganku, untuk mengetahui, apakah aku layak untuk menjadi tuanmu, ucap Luo Feng, lalu segera memerintahkan Divan membawa Baikaluo ke dalam kabin nutrisi. Singkat cerita beberapa jam kemudian, tampak tubuh Baikaluo telah sepenuhnya pulih, dan mulai menantang Luo Feng untuk bertarung, yang langsung diterima oleh Luo Feng, dengan menggunakan tubuh Golden Hornet Behemoth, yang langsung melesat dan mengayunkan cakarnya ke arah Baikaluo. Menanggapi serangan itu, Baikaluo pun merilis domain anginnya, lalu mulai mengumpulkan energi pada kedua pedangnya yang langsung ditebaskan ke arah Luo Feng, layaknya gelombang badai setinggi 10 meter, yang langsung berbenturan dengan cakar tajam Golden Hornet Behemoth. Akibat dari benturan dua kekuatan dahsyat itu, hingga menimbulkan ledakan energi yang tersebar ke segala arah. Bagus, sangat bagus, ucap Luo Feng, yang melihat Baikaluo dapat memblokir serangannya. Di saat yang sama, Luo Feng pun segera merilis salah satu teknik Dewa Dunia tahap pertama, yang merupakan bakat bawaan dari Golden Hornet Behemoth, yang disebut bakat penguatan. Yang dimana saat itu, ukiran-ukiran rumit di tubuh monster raksasa tersebut mulai bersinar, diikuti tubuh Golden Hornet Behemoth perlahan-lahan mulai menyusut 2 kali lipat dari ukuran awal. Oke ya gengs, sedikit penjelasan. Yang walaupun saat ini tubuh Golden Hornet Behemoth telah menyusut, namun berat dari monster ini tetap tidak berkurang. Karena pada dasarnya, penyusutan tubuh ini bertujuan untuk meningkatkan kepadatan tulang dan semua bagian tubuh Golden Hornet Behemoth, agar dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 kali lipat. Saat tubuh monster raksasa telah sepenuhnya menyusut, Luo Feng pun langsung melesatkan cakar-cakar tajamnya ke arah Baikaluo, sampai memuntahkan darah segar karena tak dapat menangkisnya. Bahkan akibat pukulan keras itu, membuat lengan Baikaluo yang baru saja pulih kembali terpotong. Untungnya saat itu Luo Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, maka sudah pasti Baikaluo akan terbunuh dalam serangan tadi. Melihat Baikaluo yang sudah tak berdaya, Luo Feng pun kembali memerintahkan Divan untuk memasukkan Baikaluo ke dalam kabin nutrisi, agar semua cederanya dapat segera pulih. Sementara Divan, ia pun segera menghampiri tubuh Baikaluo, namun dengan senyum yang sangat aneh, seolah-olah orang yang sangat bahagia. Dan hal ini dikarenakan, dia yang telah sangat sering diintimidasi saat menjadi rekan tanding Luo Feng, akhirnya bisa memiliki teman yang bisa merasakan penderitaannya. Singkat cerita, saat tubuh Baikaluo telah sepenuh pulih, Luo Feng pun menantang Divan dan Baikaluo untuk bersama-sama melawannya. Dan alhasil, lagi-lagi kedua pejuang tingkat semesta itu dibuat cacat oleh Luo Feng. Melihat ketidakberdayaan Baikaluo dan Divan, Luo Feng pun menggelengkan kepala sembari berkata, "Hah, padahal aku belum menggunakan kekuatan penuhku," ucap Luo Feng, sembari mengangkat tubuh Baikaluo dan Divan, lalu kembali memasukkan mereka ke dalam kabin nutrisi. Di sela itu, Baikaluo yang telah terbaring di kabin nutrisi, tiba-tiba memanggil Luo Feng dengan sebutan Tuan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum, karena kata-kata itu telah mengartikan, bahwa saat ini Baikaluo telah mengakui kekuatan Luo Feng. Di sisi lain tepatnya di ruang virtual alam semesta Kepulauan Gunung Naga Hitam, tampak Noulan San yang duduk di ruang tamu di dalam sebuah villa yang sangat mewah, sembari menatap ke arah layar dengan serius. Seharusnya saat ini Dewen dan Baikaluo telah sampai ke bumi, tapi mengapa mereka berdua belum juga melaporkan tentang perkembangan perjalanan mereka, gumam Noulan San, lalu berusaha untuk menghubungi kedua utusannya itu. Namun sayang, setelah berkali-kali mencoba,
panggilan itu tak kunjung mendapat respon. Sial, bagaimana mungkin mereka berdua mengabaikan panggilanku, terkecuali saat ini mereka telah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Dengan kekuatan Baikaluo, seharusnya mereka tak akan menemukan masalah, ucap Noulan San yang mulai curiga. Namun karena tingkat kepercayaan yang begitu tinggi pada kedua utusannya itu, Noulan San pun segera menepiskan pemikirannya, yang saat itu berpikir bahwa Dewen dan Baikaluo telah mati. Di sela pemikirannya, Noulan San pun terus mencoba untuk menghubungi kedua utusannya. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, panggilan itu tak kunjung mendapatkan respon. Dan sontak, hal itu membuat ekspresi Noulan San menjadi semakin jelek. Sudah 2 jam aku mencoba untuk menghubungi dan mengirim pesan pada mereka, namun tak kunjung mendapat balasan. Ini sudah pasti, saat ini mereka berdua telah mati. Luo Feng, kau sungguh orang yang kejam, ucap Noulan San, sembari menggertakkan giginya, dengan ekspresi yang dipenuhi amarah. Karena bagaimanapun, Baikaluo dan Dewen adalah 2 anggota penting di keluarga Noulan. Waduh gengs, inilah yang disebut pelaku tapi bertingkah seolah-olah dia adalah korban. Di saat yang sama, Noulan San kembali bergumam. Tunggu, setidaknya yang dapat mengalahkan Baikaluo adalah seorang pejuang tingkat semesta level 9, dan jika benar kecurigaanku, maka seharusnya kapal otomat di bumi telah diambil oleh pejuang tersebut. Dan jika Baikaluo saja tidak mampu untuk melawan pejuang itu, maka aku pun sama, tidak akan bisa berbuat apa-apa, ucap Noulan San, yang ternyata, kekuatannya masih berada di bawah Baikaluo, yang merupakan muridnya sendiri. Oke gengs, sekian dulu pembahasan spoilernya, dan jika suka dengan channel dan alur ceritanya, langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan bocoran ataupun alur cerita dari Donghua lainnya. Akhir kata, Panjul di sini pamit. 我诺兰社的奴隶！反地球者。